Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 7. Di sini kami akan membuat video presentasi tentang apa itu AMDAL, ANDAL, RKL, dan RPL. Sebelumnya ingin memperkenalkan diri, nama saya Dery Chandra dengan ujung NIM 085. Saya Yusuf NIM 049. Saya Muhammad Yusuf dengan ujung NIM 109. Saya Nisa Diramati dengan ujung NIM 077. Saya Dewi Roma dengan ujung NIM 065. Oke, selanjutnya kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Yang pertama, latar belakang. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang dan rumusan masalahnya. Yang pertama, karena pembangunan di berbagai sektor sering menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup. Untuk mencegah kerusakan lingkungan, diperlukan instrumen seperti analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. AMDAL berfungsi memprediksi dampak serta menjadi dasar kelayakan lingkungan suatu proyek. Melalui AMDAL, potensi dampak terhadap air, udara, tanah, flora, fauna, dan sosial ekonomi dapat dianalisis serta menyeluruh, sehingga keputusan pembangunan dapat dilakukan secara bijaksana. Kemudian, rumusan masalah. Rumusan masalahnya yang pertama, apa pengertian dan ruang lingkup AMDAL. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan AMDAL, RKL, RPL. Yang ketiga, bagaimana hubungan antara AMDAL dengan studi kasus. Akan melanjutkan dari yaitu tujuan dari AMDAL ini yaitu menjelaskan konsep dasar dan komponen AMDAL. Yang kedua, menganalisis isi AMDAL, yang RKL dan RPL. Yang ketiga adalah menguraikan penerapan AMDAL melalui studi kasus. Selanjutnya ada pengertian AMDAL. AMDAL sendiri adalah analisis mengenai dampak lingkungan, environmental impact analysis, yang memahami seluruh aspek kehidupan dan tentunya harus berkaitan dengan satu aspek tersebut. Relevansi AMDAL meluas ke hampir semua bidang kehidupan karena pentingnya mempertimbangkan seluruh aspek dan dampaknya terhadap lingkungan. Oke, Selanjutnya yaitu ada RKL, Rencana Pengelolaan Lingkungan. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan dokumen yang berisi upaya pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan dampak lingkungan dari suatu rencana usaha atau kegiatan pembangunan. RKL berfungsi sebagai pedoman bagi pemrakarsa dalam melaksanakan pengelolaan lingkungan sesuai potensi dampak yang telah diprediksi oleh AMDAL. Selanjutnya ada RPL, Rencana Pemantauan Lingkungan. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup atau RPL merupakan dokumen pengawasan sistematis terhadap perubahan komponen lingkungan akibat aktivitas pembangunan. RPL memuat metode pemantauan, lokasi pemantauan, frekuensi, serta parameter yang harus diuji secara berkala. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Dewi. Selanjutnya ada studi kasus. Studi kasus yang kita ambil adalah pembangunan pabrik kelapa sawit. Pabrik kelapa sawit mengolah tandur buah segar atau TBS menjadi crude palm oil atau CPO lewat proses perebusan, pengopresan, dan pemurnian. Setiap tahap menghasilkan limbah cair atau POME, limbah padat atau cangkang serat, serta emisi udara. Dampak penting dari pembangunan pabrik kelapa sawit itu adalah pencemaran air dari POME yang dapat memicu eutrofikasi karena tingginya beban organik. Lalu ada kontaminasi tanah dapat terjadi akibat tumpahan minyak atau akumulasi limbah padat. Yang ketiga, secara sosial, pembangunan PKS dapat mengubah struktur ekonomi masyarakat dan memunculkan dampak sosial baru. RPL mencatat di lingkungan pabrik kelapa sawit, rencana pengelolaan lingkungan (RPL) dibangun melalui pola kerja anaerobik sampai aerobik untuk melakukan beban organik, penilaian mutual untuk menentukan bau, kemisingan, dan emisi. Curah tinggi
sosial, dan kesehatan. AMDAL menilai saran dampak AKL mengatur langkah pengelolaan dan APL dengan evaluasi efektivitasnya. Pada pembangunan pabrik kelapa sawit, pengelolaan limbah, emisi, kualitas tanah, dan dampak sosial menjadi aspek penting. Tanpa AMDAL yang baik, risiko pencemaran dan gangguan sosial meningkat serta menurunnya kualitas lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.